Kalian udah dengar belum berita tentang guru PNS di Tanjung Balai yang lagi ramai itu? Gua pas pertama kali nemu berita ini di timeline asli sumpah aja langsung emosi banget. Gak habis pikir aja gitu, kok bisa ada orang kayak gini di dunia nyata? Logikanya gini loh, seorang guru tuh kan sosok yang harusnya mendidik dan mencontohkan hal baik. Gaji dibayar sama negara, statusnya PNS, harusnya jadi pengayom dan pelindung anak-anak. Tapi oknum guru berinisial D ini malah ngelakuin hal yang super biadab. Dia bukannya ngelindungin muridnya, tapi malah diserahin ke suaminya sendiri. Gua ulangin ya, dia numbalin muridnya sendiri buat dicabuli sama suaminya. Dan tahu nggak yang bikin hati gua makin potek dan nyesek banget pas baca kasus ini? Korban ini tuh seorang anak yatim piatu. Ya lo nggak salah denger, anak yatim piatu. Bisa-bisanya ada orang dewasa, pendidik pula, tega ngerusak anak yang udah nggak punya orang tua. Gua bener-bener nggak bisa bayangin gimana trauma psikologis yang harus ditanggung sama si anak. Nah, coba kita bedah kronologinya pelan-pelan ya, biar kalian tahu betapa liciknya mereka. Kasus ini tuh awalnya terendus gara-gara si anak gak masuk sekolah sampai 2 minggu. Padahal waktu itu lagi musim ujian sekolah. Nah, si guru D ini sok-sokan perhatian dong, datang ke rumah korban bawain lembar ujian. Mungkin dalam pikirannya dia pengen kelihatan kayak guru yang bertanggung jawab dan peduli. Padahal mah cuma penutup rasa bersalah atau manipulasi aja, pencitraan. Untung banget nih, ibu angkat korban tuh peka sama situasi. Dia ngelihat ada perubahan sikap yang aneh banget dari si anak. Karena ngerasa ada yang gak beres, dibawalah anak ini ke klinik buat diperiksa. Dan disanalah rahasia kelam itu terbongkar semua. Si anak ngaku kalau dia dilecehin, dan medis nemuin luka di bagian anusnya. Ya Allah, jujur ya, pas baca bagian ini tuh dada gue langsung berasa nyesek banget. Lalu gimana modus biadab yang dipakai sama suami si guru D ini? Ternyata kejadiannya tuh udah terjadi dari awal Mei tahun 2026 lalu. Jadi si guru D ini ibaratnya yang mengkondisikan korban supaya bisa dibawa ke rumahnya. Terus suaminya, si buruh harian ini, ngebujuk si anak pakai iming-iming dikasih HP. Anak kecil diajakin main game atau mainan HP, ya jelas seneng dan polos aja kan. Pas anak itu lagi fokus dan asyik main HP, disitulah pencabulan itu dilakukan. Jahat banget kan? Memanfaatkan kepolosan anak kecil buat memuaskan nafsu bejatnya. Tapi wait, penderitaan dan keanehan kasus ini nggak berhenti di situ aja. Guys, yang bikin gua dan warga setempat tambah ngamuk tuh penanganan kasusnya. Keluarga korban itu udah lapor ke Polres Tanjung Balai sejak bulan Mei. Tapi bajankin 2 bulan berlalu sampai bulan Juli, kasusnya kayak jalan di tempat. Nggak ada kejelasan, nggak ada penahanan, bener-bener kayak diacuhin gitu aja. Malah si guru D sama suaminya masih melenggang bebas tanpa rasa bersalah. Bahkan si D ini masih nyantai ngajar murid lain di sekolah kayak biasa. Kalian bayangin deh, pelaku dugaan kejahatan seksual anak masih berkeliaran di lingkungan sekolah. Orang tua murid mana coba yang gak ketakutan dan emosi ngelihat hal kayak gitu. Makanya gue gak heran sama sekali pas Kamis dini hari kemarin ratusan warga ngamuk. Warga yang udah gregetan dan gemes sama leletnya proses hukum langsung turun tangan. Rumah si guru D digeruduk massa sampai suasananya mencekam banget. Masa udah bener-bener naik pitam, mereka pengen nuntut keadilan buat korban. Kalau polisi nggak gerak cepat evakuasi Pak Sutri itu malam itu, mungkin mereka berdua udah habis dikeroyok sama amukan massa yang udah gelap mata. Nah, baru deh setelah warga main labrak dan beritanya viral di mana-mana, polisi baru kelihatan gerak cepat meriksa dan menetapkan si suami jadi tersangka. Katanya sih sekarang dijerat undang-undang pidana ancaman hukuman 9 tahun. Tapi ya, menurut gua pribadi, hukuman 9 tahun tuh masih kurang banget. Masa depan si anak ini udah dirusak, trauma fisiknya, trauma mentalnya. Itu bakal membekas seumur hidup loh. Mana dia anak yatim piatu lagi? Terus gimana sama si oknum guru D-nya? Dia juga harus dihukum berat dong. Karena tanpa bantuan dan fasilitasi dari dia, kejahatan ini nggak bakal terjadi. Dia bukan cuma melanggar hukum, tapi juga mengkhianati profesi guru. PNS-nya wajib dicabut, dan proses hukumnya harus dikawal terus sampai tuntas. Pelajaran mahal banget sih buat kita semua, khususnya institusi pendidikan dan aparat. Laporan kasus kekerasan anak tuh harusnya direspons cepat. Jangan nunggu masa ngamuk dulu. Mari kita doakan sama-sama supaya korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan pendampingan psikologisnya benar-benar dijamin sampai dia pulih. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.